Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pokoknya ini semua gara-gara Om, seru Jingga begitu kesal lantaran ternyata dirinya ketiduran di kantor milik langit. Hingga akhirnya kini jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, dirinya belum juga sampai rumah karena terjebak macet. Bukan maksud langit tidak mau membangunkan Jingga, namun ia sudah berusaha tetapi Jingga tak kunjung bangun. Malah yang ada posisi tidur Jingga yang selalu membuat iman langit beberapa kali goyah. Karena tidak mau terjadi apa-apa, akhirnya langit mengangkat tubuh Jingga dan memindahkannya ke kamar istirahatnya, sehingga membuat tidur Jingga semakin nyenyak karena berasa di rumah sendiri. Kamu yang ketiduran, aku yang disalahkan. Langit berdecak malas tanpa menatap ke arah Jingga. Ia hanya fokus untuk menatap jalanan yang masih cukup macet di depan sana. Kalau Om langsung anterin aku tadi, nggak akan aku ketiduran. Mana lapar lagi, tadi nggak sempet makan. Keluh Jingga menyandarkan kepalanya pada kaca mobil sambil mengusap perutnya yang memang terasa begitu lapar. Bagaimana tidak lapar, dirinya belum sempat makan siang tadi, malah ketiduran dan baru bangun ketika malam hari. Lengkaplah sudah penderitaan Jingga, membuatnya langsung menghela nafasnya kasar. Salah sendiri nggak makan, karyawanku sudah menyiapkan untukmu. Balas langit lagi tak kalah cetus. Karyawan Om aja yang kelamaan nganterinnya, jadi Jingga ketiduran. Terserah, kata langit malas. Turunkan kakimu dan diamlah. Perut aku sakit, seru Jingga menggigit bibir bawahnya. Bila tadi ia hanya mengusap perut, namun kini ia menaikkan kakinya ke kursi dan memeluknya dengan erat. Sebentar lagi kita sampai, kata langit datar. Seketika itu juga Jingga baru tersadar dirinya belum memberitahu di mana alamat rumahnya. Lalu bagaimana langit bisa tahu di mana rumahnya? Baru saja dirinya hendak menyebut di mana alamatnya, tiba-tiba saja mobil sudah berhenti di sebuah tempat yang sudah lama tidak ia datangi. Ya, kos-kosan Nadine. Jingga juga baru teringat bahwa dirinya pernah diantar langit ke kosan itu beberapa waktu yang lalu. Pantas saja kini langit juga langsung mengantarkannya ke sana tanpa bertanya dulu di mana rumahnya. Turunlah, sudah sampai, perintah langit tanpa menatap Jingga. Gak mau, cicit Jingga lirih, perutnya terasa begitu sakit. Ditambah pemandangan yang ia lihat di depan sana membuat hatinya ikut merasakan sakit. Pemandangan di mana dirinya melihat Nadine dan Bagas tengah mengobrol berdua di depan kosan yang memang ada sebuah bangku di depan tangga menuju lantai 2. Jingga bisa melihat bahwa mereka tengah bercanda sambil menikmati jagung bakar di tangannya. Membuat hatinya kian terasa sesak hingga tanpa sadar ia terisak. Mendengar suara isak tangis sontak membuat langit langsung mengalihkan pandangannya. Ia langsung menatap ke arah Jingga yang memang sedang terisak menahan sakit. Kenapa? Tanya langit sedikit khawatir. Karena tadi Jingga sempat mengeluh perutnya sakit. Masih sakit? Langit menanyakan perihal perut Jingga. Jingga pun menganggukkan kepalanya tanpa menatap ke arah langit karena pandangan matanya masih fokus menatap dua pasangan di depan sana. Sakit banget, jawab Jingga. Kini tangan satu lagi meremas dadanya. Bukankah yang sakit perut kamu? Kenapa kamu remas yang lain? Cetus langit langsung mengalihkan perhatiannya. Karena sejak tadi pikirannya sudah tak sehat sejak di kantor perihal kaki jenjang Jingga.
Dan kini dirinya seolah kembali diingatkan ketika Jingga malah meremas dadanya. Meskipun bukan dada yang kembar, namun tetap saja tangan Jingga berada di antara duo kembar hingga membuat langit memiliki pikiran buruk mengenai Jingga. "Cepatlah turun dan jangan coba-coba untuk menggodaku," cetus langit mengusir Jingga hingga membuat gadis itu seketika melongo dan melupakan rasa sakitnya. Menggoda? Apa maksud, Om?" pekik Jingga seolah tak terima. "Kenapa tangan kamu ke sana-sana? Apa namanya kalau nggak mau menggoda? Ingat Jingga, kamu masih anak sekolah, jadi jangan macem-macem," kata langit sok bijak yang semakin membuat Jingga mengernyit bingung. Jingga tidak menjawab, ia mencerna setiap ucapan yang dikatakan langit. Hingga tiba-tiba sebuah ide gila muncul dalam benaknya. Mengingat kembali bagaimana kisah Nadine dan Bagas bersatu, membuat Jingga memiliki pikiran gila. Mengapa ia tak mencoba menjadi sugar baby juga? Siapa tahu bila dirinya mencari sugar daddy, nanti ia bisa cepat melupakan Bagas, pikir Jingga. "Om, umurnya berapa?" tanya Jingga berusaha selembut mungkin. "Tidak penting," jawab langit memalingkan wajahnya. "Om jomblo ya? Atau sedang LDR dengan istrinya?" tanya Jingga lagi memasang wajah semanis mungkin. "Sembarangan, apa wajahku sudah setua itu sampai..." "Dih, Om gak sadar ya kalau penampilan Om memang terlihat tua," celetuk Jingga tiba-tiba memotong ucapan langit. Namun beberapa detik kemudian ia tersadar dan kembali memasang wajah manisnya. "Maaf Om, bercanda," imbuhnya tersenyum lebar. Bila dilihat memang penampilan langit kini terlihat jauh lebih tua dari usianya. Langit sangat malas mengurus penampilan. Sejak kepergian Biru, ia sudah tidak pernah mementingkan soal penampilannya. Hanya satu yang tidak berubah dari seorang langit, rambut panjangnya masih ia pertahankan. Karena ia tahu dulu Biru sangat menyukai rambutnya dan kini ditambah kumis dan janggut halus di wajahnya. Sehingga mungkin wajahnya terlihat sedikit bertambah tua. "Ah, maaf ralat, bukan tua, namun dewasa maksudnya." "Om," panggil Jingga lagi karena langit tidak menanggapi ucapannya. "Turunlah," usir langit lagi, namun Jingga segera menggelengkan kepalanya. "Om gak butuh sugar baby gitu," tawar Jingga menusuk-nusuk lengan langit dengan manja. Ia menundukkan wajahnya dan memanyunkan bibirnya. Sesekali ia melirik ke wajah langit yang nampak begitu terkejut dan langsung memberikannya tatapan tajam. "Lihat deh Om, di depan Om ada..." "Depanku setir mobil, depan mobil batu," jawab langit dengan cepat memotong ucapan Jingga. "Ih, belum selesai," seru Jingga. "Sabar," gumamnya pelan menguatkan hati. "Maksudku di samping. Iya, samping Om ada cewek cantik, masih muda, fresh banget loh Om, dijamin krenyes," kata Jingga dengan yakin. "Astaga, lebih baik kamu cepat turun dan pergi ke kamar. Mandi, cuci kepalamu, bila perlu sama isinya, biar nggak makin konslet. Buruan, aku mau pulang," kata langit dengan ketus menolak ajakan Jingga. "Om, Jingga masih perawan loh Om, gak apa-apa deh Om, Jingga jadi sugar baby. Ayo dong Om, angkat Jingga jadi sugar baby," rengek Jingga, dan kini ia langsung merangkul lengan langit begitu saja hingga membuat laki-laki itu terkejut. "Lepas gak?" paksa langit mencoba melepaskan tangan Jingga. "Gak mau. Tadi Om bilang katanya Jingga mau menggoda Om kan? Ya udah, sekalian aja Jingga goda beneran," kekehnya membuat langit semakin bingung. "Daripada cuma dituduh, mending sekalian aja Jingga goda beneran. Kayaknya jadi sugar baby juga nggak buruk-buruk banget.
Ayo Om, daripada Om jomblo dan kelihatan makin tua begitu. Jingga yakin setelah Om angkat Jingga jadi sugar baby, wajah Om akan semakin bersinar karena Jingga akan memberikan warna yang begitu cerah untuk Om. Jelas Jingga panjang lebar.